Nanti dulu sharingnya. Kita buka dulu. Nanti ketahuan kalau sudah di-sharing. Di luar mulai hujan, Sir, jadi koneksinya bermasalah sedikit sebentar, Sir. Oke, silakan dicari posisi yang enak, yang kira-kira bisa menangkap sinyal semenarik mungkin. Baiklah, kita akan memulai sidang skripsi kita. Ini sidang ujian skripsi 2 ya, Jira ya? Skripsi 1. Baru yang pertama SP. Oh, ini SP? SP. Oh, SP. Saya kira ini ujian 2 loh. Seingat saya kamu sudah ujian deh. Belum, Sir. Oh, belum. Di sini ujian skripsi. Oh, SP ya, topik SP. Oh, sorry, maaf. Saya sudah semangat ini mau ujian skripsi. Bagaimana? Waduh, ternyata masih SP ya? Iya, Sir. Oh, gitu. Baik. Oke. Selamat sore kepada kita semua. Bapak Bimbing yang telah hadir pada sore hari ini. Bapak J. Idoan Sihotang. Terima kasih sudah hadir pada sore ini. Dan di sini ada anggota penguji Bapak Edwin Soleman. Terima kasih pada sore ini sudah meluangkan waktu untuk sidang proposal, ya, ujian proposal skripsi daripada Saudari Jira Dame Victoria Sumampau, ya. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya mengucap syukur pada Tuhan karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga dapat terlaksana sidang proposal pada sore hari ini. Yang saya hormati Bapak Raymond Maulani, SSI MKOM, dan Bapak Edwin J. Sulaiman, MSC selaku dosen penguji. Yang saya hormati Bapak J. Idoan Sihotang, MT selaku dosen pembimbing. Saya Jira Dame Victoria Sumampau pada kesempatan kali ini, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Rancangan Modul Guidance and Counseling di Universitas Advent Indonesia menggunakan metode forward chaining. Sebelumnya, saya berterima kasih sekali atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Pertama, yang akan saya jelaskan mengenai latar belakang masalah. Disiplin merupakan ketaatan, kepatuhan dalam melakukan segala sesuatu. Universitas Advent Indonesia memiliki Departemen Kedisiplinan yang sering disebut juga dengan Departemen Guidance and Counseling. Jadi, mahasiswa atau mahasiswi di universitas ini jika melanggar peraturan yang sudah ditentukan ataupun mendapat nilai di bawah IPK 3,00 akan mendapatkan panggilan. Panggilan pertama akan diberikan dengan syarat harus datang ke kantor departemen dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan. Jika mahasiswa tidak hadir sesuai tenggang waktu, maka panggilan kedua dan panggilan ketiga akan menyusul. Dikarenakan para pekerja di Departemen Guidance and Counseling ini tidak mendapatkan otomatis data-data mahasiswa atau mahasiswa dari Biro Administrasi Akademik, maka para pekerja sendiri harus menyortir data-data tersebut untuk membantu proses kelayakan mahasiswa yang seharusnya mendapatkan panggilan. Maka dari itu saya membuat sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan ini adalah sebuah sistem berbasis komputer yang interaktif dan dibuat untuk membantu penggunanya dalam mengambil keputusan agar keputusan yang diambil pengguna adalah keputusan yang akurat dan tepat. Saya membuat di sini ada 3 identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana merancang aplikasi mengenai mahasiswa yang harus dipanggil
ke konseling untuk Departemen Guidance and Counseling. Yang kedua, panggilan yang diberikan pada mahasiswa pada saat ini masih menggunakan surat dan dinilai masih kurang efektif. Dan yang terakhir, input pendataan mahasiswa yang melanggar pada saat ini masih dilakukan secara manual. Di sini saya membuat 4 batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini tidak membahas tentang mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan dibutuhkan penanganan yang berjenjang seperti absen asrama, ketahuan merokok atau bermalam di luar kampus, absen kelas yang belum berlebihan, melakukan tindak kriminal atau di luar batas. Yang kedua, penelitian ini tidak membahas mengenai keamanan dari sistem yang dirancang. Yang ketiga, aplikasi ini yang dirancang hanya dipergunakan untuk kepentingan penyampaian data dan informasi kepada masing-masing penggunanya. Dan yang keempat, aplikasi yang dirancang tidak terintegrasi dengan database dari modul Universitas Advent Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah membantu para pekerja yang berada di Departemen Guidance and Counseling agar mudah dalam memberikan surat panggilan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran. Ini adalah profil Departemen Guidance and Counseling. Seperti yang kita tahu, Departemen Guidance and Counseling ini terletak di lantai 1 bagian kiri dari perpustakaan, yang dimana lokasi terlebih tepatnya terletak di seberang kantor Biro Kemahasiswaan. Berikut adalah metode pengembangan sistem yang saya buat. Metode pengembangan sistem ini adalah metode forward chaining. Kita bisa lihat di layar ini, metode forward chaining atau decision system adalah metode pohon keputusan dengan pelacakan ke depan yang dimulai dari sekumpulan fakta dengan mencari kaidah yang cocok dengan dugaan atau hipotesa yang ada menuju kesimpulan. Forward chaining ini menggunakan pendekatan yang berorientasi data. Dan dalam pendekatan ini dimulai dari informasi-informasi yang sudah tersedia atau dari ide-ide dasar dan kemudian mencoba menggambarkan kesimpulan. Sistem yang diusulkan. Berikut adalah use case diagram yang saya buat mengenai modul Guidance and Counseling. Di sini ada admin, Biro Kemahasiswaan, Biro Administrasi Akademik dan Mahasiswa punya hak dan kewajiban untuk login dan logout dalam website yang saya buat. Admin mempunyai hak dan kewajiban untuk membuat jadwal panggilan yang merupakan panggilan 1, panggilan 2, dan panggilan 3. Lalu Biro Kemahasiswaan berhak melakukan cekal dan menghapus cekal, sementara mahasiswa berhak melihat poin, melihat penjelasan pelanggaran, dan mendapat informasi mengenai jadwal. Berikut adalah kelas diagram yang telah saya buat, ada 7 tabel di kelas diagram ini yang saya buat. Sequence diagram membuat jadwal panggilan. Di sini sequence diagram membuat jadwal panggilan, admin menerima laporan, lalu setelah menerima laporan, menjemput data mahasiswa, lalu membuat panggilan pertama. Setelah itu, jika panggilan pertama mahasiswa tersebut tidak datang, maka panggilan kedua dan panggilan ketiga akan diberlakukan. Dan jika panggilan ketiga tidak datang juga, maka mahasiswa di drop out. Lalu ini adalah sequence diagram login. Yang ketiga ada sequence diagram logout. BAA, mahasiswa, Biro Kemahasiswaan, dan admin punya hak login dan logout di website ini. Yang keempat, sequence diagram melakukan cekal. Yang kelima, sequence diagram menghapus cekal. Jadi Biro Kemahasiswaan mendapatkan informasi mengenai cekalan tersebut, lalu setelah mahasiswa tersebut datang ke Biro Kemahasiswaan, maka dari Biro Kemahasiswaan sendiri akan menghapus cekalan tersebut. Sequence diagram melihat poin. Jadi di sini mahasiswa seperti yang saya bilang tadi bisa mengakses modul, dan saat dia mengakses modul tersebut terbuka poin yang telah tersisa di modul tersebut, lalu terlihat juga penjelasan pelanggarannya. Lalu selanjutnya sequence diagram mengenai melihat penjelasan pelanggaran. Selanjutnya sequence diagram input data mahasiswa.
sequence diagram logout, dan yang berikutnya adalah tampilan kasar program. Ini adalah tampilan kasar program mengenai login dan logout yang rencana ingin saya buat. Lalu tampilan home admin guidance and counseling ini, jadi saat admin berhasil login dari website tersebut, tampilannya seperti ini. Admin bisa mencari daftar mahasiswa dari tanggal, bulan, atau tahun, dan mereka pun bisa mencari mengenai mahasiswa melewat nama. Yang selanjutnya tampilan input mahasiswa. Jadi admin ini punya hak dan kewajiban untuk menginput data mahasiswa dari namanya, NIM-nya, jurusannya, fakultasnya, tingkat berapa, dan pelanggaran apa saja yang dilakukan. Lalu setelah hal tersebut dibuat panggilan, yaitu panggilan pertama. Yang selanjutnya tampilan daftar mahasiswa. Di sini hanya admin saja yang punya hak untuk melihat daftar mahasiswa yang sudah melakukan konseling. Ini tampilan jadwal panggilan, ada panggilan pertama, panggilan kedua, dan panggilan 3. Jika panggilan pertama mahasiswa tidak datang sesuai jangka waktu yang ditentukan, maka panggilan 2 akan berlanjut, dan jika mahasiswa tidak datang lagi, maka panggilan 3 akan berlanjut. Yang selanjutnya tampilan home biro kemahasiswaan. Jadi saat biro kemahasiswaan berhasil login dari website yang saya buat ini, tampilannya langsung seperti ini. Jadi ada nama mahasiswa yang sudah sampai 3 kali panggilan tidak datang. Lalu jika mereka datang ke biro kemahasiswaan, maka biro kemahasiswaan akan menghapus cekalan tersebut. Yang selanjutnya tampilan home mahasiswa. Seperti yang saya bilang tadi, saat mahasiswa berhasil login dari modul ini, maka yang terlihat adalah info mengenai pelanggarannya, poinnya sisa berapa, pelanggarannya mengenai apa, lalu hari dan tanggalnya pun tertulis di sini. Biro Administrasi Akademik juga punya tampilan yang seperti ini saat membuka modul. Sekian presentasi pengabaran proposal penelitian saya. Mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan, baik dari sisi penyampaian atau dari sisi yang ditampilkan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Bapak dosen penguji dan Bapak dosen pembimbing. Terima kasih. Selamat sore Jiwa dan semuanya yang lain. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Sir. Suara saya putus-putus nggak nih? Soalnya jaringan saya bermasalah. Jelas, tidak putus-putus. Jelas, Pak, Sir. Oke, Jiwa, kamu udah hubungin departemen itu, counseling apa aja tugasnya atau ininya? Udah, Sir. Sudah saya hubungi. Siapa sekarang yang di situ bagian counselingnya? Sir H.E. Sinaga. Sir H.E. Sinaga, Sir, suaminya Memiana Sinaga. Oke, jadi yang setahu saya sih counseling bukan departemen disiplin itu. Itu adalah bagian daripada PL3 kalau tidak salah. Maaf, Sir, boleh diulang karena putus-putus, Sir, tadi. Yang setahu saya itu departemen konseling itu ada di bawah PL3 dan itu bukan departemen disiplin. Disiplin itu di bawah PL3 juga tapi bukan di konseling. Konseling itu hanya untuk menasehati, memanggil untuk ini ada masalah. Soalnya, Sir, waktu saya tanya ke Sir H.E. Sinaga, dia sekaligus bilang mengenai departemen guidance and counseling ini sekaligus departemen kedisiplinan, Sir. Jadi saya pikir departemen guidance and counseling ini termasuk departemen disiplin. Apakah ada hubungannya modul ini dengan motivasi belajar, mengatasi kelemahan sistem pengajaran tradisional? Nah, dengan yang di bawahnya ini sepertinya dibuang aja, ya, nggak ada hubungannya dengan modul yang mau dibuat.
meningkatkan kreativitas pembelajaran dalam mempersiapkan pelajaran individual, mewujudkan prinsip maju berkelanjutan. Itu kan di modul ini, di guidance ini kan hanya pemanggilan dengan penasehatan aja, bisa ditambahkan apa yang telah dinasihatkan, ada masalahnya atau dipanggil kembali diulang, menghadap kembali. Jadi itu coba dikembangkan. Jadi tanya juga nanti lebih ini kepada Pak Pendeta ini, Simbolon, ya, supaya lebih ini kegunaan daripada modul nanti yang Anda mau buat, ya. Jadi ini dibuang aja nih yang poin kedua sampai ke 5 ini nggak ada hubungannya dengan modul, tapi ya nanti kita itu, ya. Baik, Sir. Oke, kemudian sistemnya juga nanti yang forward kayak karena judulnya itu coba nanti kita lihat, ya. Kemudian di 21 batasan masalah, coba lihat di sini. Penelitian tidak membahas mengenai keamanan, boleh. Aplikasi yang dirancang hanya untuk kepentingan penyampaian data dan informasi kepada masing-masing penggunanya. Sekarang untuk kepada mahasiswa yang dipanggil itu lewat mana? WA atau ini bisa masuk ke mana nanti panggilannya itu? Ke si anaknya itu sampainya caranya bagaimana? Kalau yang sistem yang kemarin itu kan manual ya, Sir, seperti yang kita tahu. Jadi pakai surat terus diantar ke asrama. Jadi kalau saya mau buat ini ada notifikasi ke WhatsApp-nya, Sir. Kamu udah pikirkan belum hubungan aplikasi ini ke HP, ke WA, ke HP-nya gimana? Saya kemarin udah baca-baca sih, Sir. Saya udah coba, tapi belum terlalu sempurna. Oke, jadi nanti dimasukkan ya. Jadi kalau itu, ya, jadi dimasukkan nanti ininya nanti di dalam penelitian kamu yang dimasukkan, yang tujuannya itu dimasukkan itu. Jadi pemanggilannya itu pengumumannya lewat WA dimasukkan di sini. Ya, jadi di tujuan penelitian ini, jadi memberikan panggilan kepada mahasiswa, jadi melewati WA gitu, ya. Ada banyak juga kata-kata yang ada yang kurang, ada yang mesti dicek kembali ya. Jelas saya nggak bisa langsung ini karena waktunya pendek, jadi saya belum kasih ininya, ya. Tapi kamu cek ulang aja, diedit aja ya. Baik, Sir. Akan saya perbaiki, Sir. Baik, saatnya saya bertanya. Oke, Jirat, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan, mungkin nanti akan beranak pinak ini. Nah, tadi sama seperti saya masih penasaran, kamu belum menjawab. Sebenarnya kalau kamu sudah melakukan penelitian ke lapangan, kamu mesti tahu antara guidance counseling dengan kedisiplinan. Ya, gini, kebetulan mungkin Pak Soleman atau Bapak J pernah duduk di komite disiplin. Bahwa itu adalah dua hal yang berbeda antara guidance and counseling dan kedisiplinan. Betul yang Pak Soleman katakan bahwa untuk disiplin itu sekarang berada di bawah Biro Kemahasiswaan. Ya, jadi tindakan disiplin itu adalah di bawah Biro Kemahasiswaan. Nah, jadi pertanyaan saya itu sekarang antara guidance counseling dengan kedisiplinan itu kamu dapat datanya dari mana? Begini, Sir, kan semester lalu saya sempat kerja di departemen ini. Di mana? Di Departemen Guidance and Counseling ini, Sir. Oke, ya. Jadi kan secara nggak langsung, mau nggak mau tiap hari saya berhubungan sama Sir HS Sinaga kan, Sir. Iya, betul. Setahu saya, Sir, kalau Guidance and Counseling ini, Sir HS selalu bilang ke saya dengan namanya Departemen Kedisiplinan, Sir. Saya tidak tahu deh, Sir, kalau ada komite kedisiplinan. Tapi tadi kan saya sempat bilang, ada penanganan yang berjenjang, seperti yang merokok, absen. Yeah. Itu mungkin yang dimaksudkan, Sir, mungkin yang itu, Sir. Tentang yang merokok atau yang narkoba. Nah, kalau departemen kami nggak urus mengenai hal-hal yang itu, Sir. Ya, yang diurus apa dong jadinya? Yang diurus hanya penanganannya jadi berjenjang. Kalau misalnya contoh dari yang dia ketahuan merokok, dari komite kedisiplinan berarti sepakat kalau dia harus masuk pelanggaran, baru ke kami, Sir. Oke.
Nah, terus Terus dari absensi asrama juga itu kan penanganannya berjenjang. Kalau ya, misalnya dari asrama emang benar-benar udah absen terlalu banyak baru ke kami. ya. Oke, nah saya Kalau paham maksudnya di situ. Nah, terus lanjut. tapi kalau secara umumnya IPK di bawah 3 gitu sih. Ya, artinya benar, berarti saya setuju itu. Memang yang dikerjakan oleh guidance and counseling itu adalah seperti itu. Yang di apa? Yang saya tangkap dari sini adalah kedisiplin. Ini saya membaca di latar belakang juga ada ya, masalah kedisiplinan ya. Jadi apakah pertanyaannya sekarang, apakah guidance and counseling ini menerapkan disiplin kepada mahasiswa yang ditunjuk ke guidance and counseling? Iya, Sir. Jadi Ada punishment-nya. misalnya ini saya tanya yang paling hal yang sederhana. Seandainya ada mahasiswa yang cek roomnya, yang absen worship, kita bilang lah absen worship ya, Hmm. itu melebihi batasnya, yang mendisiplinkan itu dari guidance and counseling. Kalau misalnya di absen check room kan berarti asrama kan, Sir? Ya, ini contohnya saja kan, masalahnya guidance and counseling ini bukan hanya masalah bukan masalah satu ya, tapi menyeluruh di kampus termasuk Ya. kehidupan berasrama ya, kehidupan kuliah. Apakah itu disiplin juga apakah guidance and counseling itu menerapkan disiplin, mengeluarkan? Iya, Sir, setahu saya kalau dari sistem asrama sendiri sudah, misalnya mahasiswa ini terlalu banyak absen check room sehingga asrama tidak sanggup untuk menasehati dia, baru langsung ke departemen kami, Sir. Saya tuh nangkepnya seperti ini ya, Jira ya, di guidance and counseling, karena saya dulu waktu tingkat 1, tingkat 2 tuh teman saya kerja di guidance and counseling. Kalau dulu namanya ada Mem Muskita. Nah, Mem Muskita ya, tingkat 1 situ saya masih ingat. Mungkin Pak Soleman kenal Mem Muskita. Jadi teman saya ini sering ya mungkin berbeda zaman beda ya. Salah satunya adalah jika misalnya didapat pelanggaran, maka pelanggaran ini mahasiswa yang bersangkutan dalam segi apapun, pelanggaran apapun ya, ini secara umum saya bilang, bahwa mahasiswa yang bersangkutan itu akan kena disiplin. Nah, disiplin itu dikeluarkan oleh, waktu itu belum ada biro kemahasiswaan, jadi dikeluarkan oleh rapat komite disiplin. Misal contoh, ketahuan merokok di asrama, maka 1 semester dikeluarkan, ya kan? Itu dilakukan oleh komite disiplin. Jadi kepala asrama, PR3, kemudian dekan, ketua prodi yang bersangkutan dan anggota rapat itu memutuskan dia dikeluarkan atau tidak. Seandainya, karena teman saya pernah kena, seandainya dia terdapat pelanggaran keras, maka dia tidak langsung disiplin dan tidak diizinkan untuk melanjutkan kuliah semester itu. Jadi dia langsung dianggap mengundurkan diri ya, mengundurkan diri gitu ya. Itu disiplinnya. Nah, tapi ketika dilihat, oh anak ini kita kirim, anak ini masih bisa dibina karena misalnya dia hanya ikut-ikutan, hanya terpengaruh, kan jadi ada juga defense-nya ya. Walaupun pada dasarnya itu jarang sekali yang dikasih kesempatan seperti itu. Seandainya dia seandainya dia tidak dianggap bersalah, dia perlu dibina, maka dia akan dikirim ke guidance and counseling untuk di ya istilahnya dibina. Nah, beda antara dibina dengan disiplin ya. Seperti itu. Nah, itu yang saya mau tekankan. Apakah guidance counseling itu mengeluarkan keputusan ini harus dihukum? Kemudian ini harus mengikuti hukuman yang berlaku di UNAI ya. Apakah langsung dari guidance and counseling atau ada ada rapat lain atau komite lain? Karena setahu saya guidance counseling itu mereka lebih tepatnya, kalau menurut saya ini tepatnya ya kalimat menurut saya, itu mereka membina mahasiswa yang bermasalah. Contoh, mahasiswa ini sering absen di kelas. Maka absensi kan dikirim ya dari BAA atau dari dosen bersangkutan, tolong dong ini kenapa dia tidak pernah masuk kelas saya. Tapi kan guidance counseling tidak, karena kamu tidak masuk, dihukum kamu, dipanis, kurang poin gitu. Nilai kedatangannya berkurang. Nah itu.
Yang perlu dipastikan dulu mana antara membina atau disiplin. Saya hanya mau memastikan itu dulu. Lebih cocok mana? Kalau setahu saya membina di guidance and counseling ini, jadi dari departemen guidance and counseling ini, Sir, dia bisa merekomendasikan ke Ya. ke yang seperti Sir bilang tadi, komite kedisiplinan. Baru dari Ya. situ, seperti yang Sir bilang tadi kan, ada rapat antara dosen mengenai mahasiswa ini layak Ya. atau di drop out gitu, Sir. Ya. Jadi menurut saya dari Departemen Guidance and Counseling ini dia bisa merekomendasikan, Sir, bukan menghukum. Oh ya, berarti ya benar, berarti sesuai yang saya bilang. Berarti mungkin di latar belakangnya nanti kamu coba ganti ya. Ada kalimat ya, di guidance and counseling ini konsepnya lebih pada membina mahasiswa yang disiplin atau yang akan disiplin. Ya, rekomendasikan seperti itu ya. Di latar belakang, karena kalau di latar belakang saya baca itu kesannya guidance counseling itu saya bisa panis kamu gitu. Pada kenyataannya kan dia hanya anggota rapat disiplin saja biasanya guidance counseling ya. Boleh ya, mungkin diperbaikin saja. Jadi saya sih menangkap guidance counseling itu lebih pada pembinaan karakter. Pertanyaan nomor 2 ini masih dalam skop skop penelitian kamu. Kenapa namanya modul? Tadi Pak Soleman sempat nanyakan, kenapa modul namanya? Karena waktu saya sempat kasih usul ke Sir HE, Sir. Terus saya sempat berbincang-bincang juga sama dia. Nah, terus dia statement dia, ya udah kamu bikin modul aja gitu. Jadinya yang kamu buat ini modul aja gitu. Oke. Kamu tahu nggak artinya modul itu? Setahu saya modul itu yang Unai online sistem. Itu setahu kamu. Kalau berdasarkan teorinya apa? Berdasarkan teorinya yang saya baca, itu, Sir. Unai online system setahu saya. Enggak lah. Bersama, Sir. Coba kamu baca yang landasan teori modul itu apa? Masa saya agak heran saja karena kamu menggunakan judul, tadi saya sudah lihat judulnya modul. Saya bilang kenapa nggak aplikasi ya? Kenapa modul? Karena biasanya ini hanya kamu lah yang pakai modul kalau kamu perhatikan ya. Yang lain tuh biasanya pakai aplikasi, rancangan aplikasi, guidance and counseling ya. Tiba-tiba kamu pakai modul sendiri. Mesti ada sesuatu yang ilmiah yang kamu jawab kenapa pakai modul gitu. Supaya kamu paham gini. Maksudnya gini, kamu bikin judul itu kamu paham kenapa kamu memberikan nama modul gitu. Seandainya orang kasih nama jalan ini, kenapa nama ini dikasih jalan ini? Kenapa namanya jalan? Kenapa namanya nggak gang saja? Karena kan ada jenisnya. Kalau jalan itu seperti ini, jalan tol beda lagi, jalan tol seperti ini, gang itu ini. Nah, kamu kan kalau saya lihat nanti di bab 3 saya sudah lihat, kamu merancang sebuah aplikasi sebenarnya. Modul. Kalau modul tuh responnya itu adalah modul itu pecahan dari satu aplikasi besar. Modul gitu kan. Tapi bagi beberapa orang ini sebenarnya modul, kalau modul kesannya kecil sekali kamu membuat aplikasi. Padahal aplikasi kamu besar kalau saya lihat ya. Aplikasi kamu tuh bagus gitu. Oke, yang ketiga saya masuk dulu ke identifikasi masalah ya. Tadi saya tidak catat ya. Identifikasi masalah, coba kamu lihat identifikasi masalah kamu nomor 1 itu ya, kamu sudah lihat ya, saya bacakan. Bagaimana merancang aplikasi? Nah, ini kamu saja sudah bilang aplikasi ya. Ya. Perhatikan, kamu bilang aplikasi. Bagaimana merancang aplikasi mengenai mahasiswa yang harus dipanggil ke konseling untuk Departemen Guidance Counseling ya. Oke, jadi kamu ini ceritanya ini kalau saya tangkap kamu tuh pengen bikin aplikasi yang memudahkan bagaimana memantau mahasiswa untuk masuk ke dalam konseling ya. Jadi gampang dipanggil, gampang dipantau seperti itu ya. Tapi ini pada panggilan. Nah, coba yang lihat yang kedua ya. Yang kedua ini panggilan yang diberikan pada mahasiswa pada saat ini masih menggunakan surat dan dinilai masih kurang efektif. Oke.
nomor 2 ini menurut pandangan saya, menurut saya lihat, nomor 2 ini adalah kamu sebenarnya menjabarkan yang nomor 1. Benar nggak? Coba. Jadi harus dipanggil. Kenapa harus dipanggil? Karena kalau karena pakai surat itu tidak efektif. Benar nggak menurutnya gitu? Atau kamu ada pemikiran yang lain ketika kamu bikin identifikasi masalah seperti ini? Kalau menurut saya sih, Sir, nomor 1 sama nomor 2 beda, Sir. Ah, bedanya di? Mungkin kalau menurut Sir sama kayak nomor 1, mungkin yang nomor 2 ini lebih diperjelas gitu ya, Sir. Nah, saya mau tanya, waktu kamu bikin ini, itu sebenarnya maksudnya apa yang ingin kamu jelaskan? Kan gini, kamu bikin identifikasi masalah, itu artinya kamu menemukan masalah di guidance and counseling. Nah, makanya kamu menciptakan satu sistem yang sistem ini mau menyelesaikan masalah tersebut, betul kan? Oke. Nah, di nomor 1 ini saya baca, ini kan pemanggilan. Teknisnya itu yaitu lewat surat kah, lewat SMS kah, lewat email, itu teknisnya. Ya, jadi nomor 2 ini menurut saya adalah sebenarnya nomor 1 itu kan bagaimana merancang aplikasi yang mengenai mahasiswa yang harus dipanggil. Nah, jadi aplikasi ini bisa memanggil mahasiswa. Benar nggak? Iya, Sir. Benar ya, ini berdasarkan identifikasi kamu ya, bukan saya. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, memanggil mahasiswa tuh banyak nggak caranya? Banyak, Sir. Ketemu panggil, satu itu yang umum ya. Ya Jira, sini ketemu jalan ya. Kalau ketemu saya, misalnya saya panggil Jira sini, itu satu pemanggilan yang normal. Kedua, kalau kita tidak tahu mahasiswa tersebut, ya, kamu pasti akan menggunakan media untuk memanggil. Artinya kamu menggunakan surat. Tolong dong ini kamu kasih kepala asrama, tolong saya misalnya memanggil Jira, tolong panggil Jira tanggal sekian, itu menghadap ke saya. Betul kan? Itu satu. Metodenya menggunakan surat ya. Atau kalau kamu tahu, kamu menggunakan segala media elektronik yang ada, mau media sosial, WA, SMS, telepon, itu cara pemanggilannya. Nah, itu namanya teknikalnya. Nah, aplikasi kamu itu harusnya bisa mengcover atau menutupi metode itu semua, benar nggak? Lebih efisien kan daripada manggil kirim surat. Nah, artinya nomor 2 ini menurut saya, coba kamu perhatikan, nomor 2 ini adalah menjelaskan teknikal selama ini yang berjalan, ya kan? Padahal kamu sudah mengidentifikasikan nomor 1, harus lebih mudah loh manggil. Jangan pakai surat menyurat lagi, karena tekniknya itu surat menyurat itu. Itu loh. Paham nggak maksudnya? Paham, Sir. Ya, surat menyurat itu teknikalnya ya, teknikalnya. Jadi menurut saya nomor 2 tidak usah kamu masukkan lagi. Ya, nomor 2 tidak usah kamu masukkan lagi. Kamu cukup masukkan itu di nomor 1 itu sudah cukup. Aplikasi yang bisa aplikasi yang efisien dalam memanggil mahasiswa yang menghadap kepada Departemen Guidance and Counseling. Cukup itu saja. Karena kamu lihat masalahnya sekarang tidak efektif lagi. Dan orang sudah tahu metode pemanggilan surat itu sudah umum pada umumnya. Jadi tidak usah ya, nomor 2 jadi dihilangkan saja. Oke? Nah, nomor 3 ini berbeda ya. Nomor 3 ini adalah pendataan mahasiswa yang melanggar. Ya. Selama ini dilakukan secara manual. Benar nggak? Pakai apa selama ini? Pakai Microsoft Word, Sir. Kadang ditulis di buku. Nah, kadang ditulis di buku atau Excel ya? Enggak, Sir, enggak di Excel. Oh, di Word beneran? Iya. Wah, luar biasa. Oke lah kalau gitu. Oke. Oke, nggak apa-apa. Ya memang beda orangnya. Artinya kamu menemukan masalah, benar nggak? Mengidentifikasikan masalah. Masalahnya adalah selama ini manual. Nah, jadi kamu ganti ini kata ganti. Kalau identifikasi harus menggunakan kata tanya ya, jangan kata statement, jangan statement. Kata tanya ini kamu seperti memberitahu. Ini loh, data kita tuh masih manual. Nah, itu pemberitahuan. Kamu tidak bilang ada masalah. Artinya kalau statement itu bisa salah, bisa benar, atau ya udah cuman kasih tahu pengumuman ya. Kamu ganti, ini jadi kata tanya. Bagaimana misalnya pendataan mahasiswa yang harus misalnya mahasiswa yang melanggar yang harus dibina di
guidance counseling seperti itu ya. Jadi 2 saja saya rasa sudah cukup kalau itu memang mengcover sistem kamu. Apakah sistem kamu ada lagi selain ini? Nggak ada, Sir. Jadi pendataan sama pemanggilan, seperti itu ya? Iya. Oke, baiklah. Kalau sudah ada ya cukup, berarti 2 saja sudah cukup ya. Supaya gini, kalau kamu bikin semakin banyak, nanti semakin banyak juga yang harus kamu selesaikan ya aplikasinya ya. Oke, baiklah. Jadi itu perbaikannya ya, kamu catat, identifikasi masalah diperbaiki. Oke, nah batasan masalah saya rasa sudah sesuai peraturan yang kamu bikin ya. Oke. Sekarang saya tanya lagi ke teknisnya ya, ini dari bab 2. Kenapa kamu memilih metode forward chaining? Saya milih metode forward chaining karena awalnya, Sir, saya tertarik sama jurnal salah satu kakak tingkat yang menggunakan metode ini. Terus kebetulan kami hampir-hampir sama. Oke. Kalau Siapa yang kamu lihat? kalau saya tahu Bang Randy. Randy, oh Randy ya. Bang Randy kan dia buat sistem atau saya lupa dia sistem atau modul, Sir, tapi dia kan di biro kemahasiswaan yang menentukan outside atau tidak outside. Jadi saya kepikiran kalau misalnya forward chaining bisa dipergunakan untuk itu, berarti di departemen saya juga bisa. Kan sama aja menentukan dia dipanggil atau enggak. Oh, sementara kalau forward chaining ini yang biasanya ini digunakan di AI juga ya, di AI. Ini dia akan merujuk siapa sih yang menjadi, kalau dibilang ini siapa sih yang merujuk menjadi yang utama, ya faktor utamanya. Siapa yang pertama kali harus diselesaikan permasalahannya, merujuk kepada permasalahan tersebut. Nah, apakah sistem kamu seperti itu atau nanti sistem ini sendiri yang akan mengirimkan message, oh kamu harus datang, kamu harus datang gitu, seperti itu. Saya nangkepnya wah banget loh sistem kamu ini sebenarnya ya. Kalau menurut saya sistem saya jadinya iya dia yang tentuin, Sir. Dari sistem dia yang kayak yang Sir bilang tadi dipanggil gitu. Jadi nanti otomatis sistem yang akan memberikan pemberitahuan, pemanggilan kepada mahasiswa yang bersangkutan gitu. Iya, karena saya waktu baca jurnalnya Bang Randy kan dia ada beberapa rules, Sir. Terus saya sempat tanya juga kan, sampai saya tanya juga ke dia, tuh saya katanya, oh bisa berarti kok kayak gitu. Soalnya saya di guidance and counseling ini kan ada rules-rulesnya sendiri juga kan, Sir, kriterianya itu. Makanya saya pakai metode ini. Oke, tidak apa-apa. Saya cuma mau ingin tahu aja. Memang kamu pakai, jangan supaya keren-kerenan judulnya kan pakai metode forward chaining, nanti totonya nggak kepake juga gitu ya. Nah, pasti nanti di sidang akhir kita lihat ya kepake atau tidak. Rulesnya yang mana, aplikasinya jalan. Oke, baiklah. Oke, bagus kalau gitu bisa bisa kamu lanjutkan ya nanti. Nah, activity kamu nggak ada ya? Saya baru perhatiin. Iya, saya nggak pakai activity diagram. Soalnya saya kemarin lihat punya teman saya, dia nggak pakai activity diagram. Nah, nanti kamu baca lagi teori UML ya. UML. Jadi dalam rangkaian penulisan UML itu activity itu perlu ya. Activity itu supaya tahu itu activity itu turunan pertama daripada si use case ya. Jadi ini loh, ada aktivitas input, ada aktivitas login, ada aktivitas logout, ada aktivitas ini semua. Nah, ini kalau saya hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Berarti kamu harus bikin 12 activities diagram dan 12 sequence diagram. 2 3 4 5 6 7 8. Ya, benar ya? 12 kan? Sir, audionya nggak kedengeran, Sir. Tes. Baru kedengeran, Sir. Oke. Nah, di use case kamu ini, modul use case kamu ini ada 12 proses yang saya lihat. Ya. Nah, maka 12 itu harus menjadi aktivitas. Jadi aktivitas itu kan menjelaskan proses yang ada di dalam use case kamu ya. Coba kamu lihat di UML teorinya ya. Nah, di atas itu ada. Nah, maka dari situ kamu turunkanlah si proses ini dalam bentuk aktivitas-aktivitasnya seperti apa. Kamu menambahkan nama yang sama, namun itu proses yang berbeda, ya. Kan proses berbeda, karena pasti di suratnya itu panggilan 1, panggilan 2. Jadi mungkin
Di suratnya itu nanti itu berbeda. 1, 2, 3, penomorannya berbeda. Nah, itu berarti proses-proses yang berbeda. Seandainya buat panggilan itu sama, maka kamu jadikan satu saja itu. Ya. Oke. Jadi aktivitasnya tambahkan ya, tambahkan sampai 12. Activity diagram 12, sequence diagram 12 ya. Saya tinggal menunggu aja hasilnya nanti Jira. Semoga ini seperti yang saya ekspektasikan. Ya, siapa tahu bisa diimplementasikan ya. Saya sudah lihat tampilan kasar ya. Tampilan kasar kalau tadi di apa? Di PowerPoint kamu. Kasar ya tampilannya, itu mockup design namanya ya. Jadi agak lucu juga mockup desainnya dari rancangannya. Oke, jadi silakan kamu lanjutkan. Ini sudah bagus ya. Tambahannya sih mungkin tadi ya kayak ada jenjang SP1, SP2, SP3. Iya. Itu kan kalau misalnya di perusahaan itu masing-masing memiliki apa ya, deadline-nya itu harus di-define baik-baik nanti di sistemnya. Berapa lama waktu respons tersebut, dan nantinya dikasih batasan juga apakah si sistem ini akan bisa membaca input atau reply dari WhatsApp yang diberikan. Ya, atau mungkin pemberitahuannya hanya bersifat broadcast. Ya itu mungkin perhatikan juga. Takutnya kan bagaimana cara mengetahui panggilan tersebut, apakah nanti operator secara manual lagi atau sistem otomatis nanti langsung bilang oke. Kalau ada kata oke, otomatis nanti bisa langsung masuk. Tapi kayak terus ribet, jadi kasih batasan masalah aja. Sama mungkin masukan selanjutnya juga, aku belum lihat tampilannya, cuma mungkin bisa dikasih pertimbangan untuk memberikan perbedaan warna terhadap masing-masing kasus. Contohnya, untuk supaya operator lebih mudah mengetahui kasusnya apa saja. Gitu. Dan warna juga dari SP1, SP2, SP3 tombolnya dibikin beda warna, contohnya seperti itu. Ya, itu mungkin masukan secara teknisnya. Aku juga sama, aku nunggu sistem ini ya. Jadi mungkin setelah itu kepikiran modul juga, karena kan kemarin Humas bikin namanya modul kan. Modul HRD seperti itu. Jadi mungkin itu yang dibikin yang membuat terpikir namanya adalah modul. Tapi nggak apa-apa, kita buat sistem aja, nanti dirubah. Itu nggak ngerubah jauh ya, hanya merubah judul. Ya. Oke, itu aja Jira, semangat. Baik, Sir. Terima kasih, Sir.